Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak Eli Zahara. Pada video kali ini kita masuk pada materi transformasi geometri. Ini materi kelas 11 ya. Nah, transformasi geometri itu transformasi apa? Perubahan. Berarti artinya transformasi itu perubahan pada geometri. Transformasi geometri. Nah, apa yang berubah? Meliputi perubahan bentuk, posisi, dan ukuran. Yang berubah itu bisa berupa titik, garis, atau bidang. Jadi ada 4 yang akan kita bahas di transformasi ini, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Translasi itu pergeseran, refleksi pencerminan, rotasi perputaran, dan dilatasi perkalian. Oke, yang pertama, translasi atau pergeseran. Nah, misalnya, jika titik A digeser 6 satuan ke kanan, ini titik A-nya pada koordinat 2,3. Kenapa 2,3? Karena X-nya 2, Y-nya 3. Nah, katanya kan digeser 6 satuan ke kanan. Hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ke kanan, ya kan? Kemudian 4 satuan ke atas. 4 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti untuk hasil pergeserannya ini bisa dilambangkan dengan A aksen, pakai koma di atas ini A aksen bacanya ya. Nah, dia pada posisi 8,7. Ini tadi kan 6 ke kanan, kemudian 4 ke atas. Nah, kenapa 8,7? Lihat, X-nya 8, Y-nya 7. Y-nya 7. Ini. Nah, pas kan? Nah, maka dapat kita tuliskan ini yang panjang ini seperti ini. A 2,3, A pada titik 2,3. Kemudian ditranslasikan oleh matriks 6, 4. Menghasilkan A aksen atau bayangan dari titik A yaitu 8,7. Nah, oke, contoh lagi. Jika titik B ditranslasikan oleh T sama dengan 4 min 6. Nah, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Nah, perlu diketahui untuk yang atas ini adalah horizontal, yang bawah ini vertikal. Berarti kalau yang ini positif itu ke kanan, kalau negatif berarti ke kiri. Kalau yang ini positif berarti ke atas, kalau negatif berarti ke bawah, ya. Nah, berarti titik B mana? Titik B ini 3,7. Kenapa 3,7? Karena X-nya 3, Y-nya 7. Oke, nah katanya kan ditranslasikan 4. Ini horizontal kan? Karena positif berarti ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, berarti 4 ke kanan tuh 2, 3, 4. Nah, kemudian min 6 ini vertikal kan? Ke atas atau ke bawah? Karena negatif jadi ke bawah, berarti ke bawah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia B aksennya 7,1, X-nya 7, Y-nya 1. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, ini menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Ini dapat kita tuliskan seperti ini tadi. Titik awal X, Y ditranslasikan dengan matriks AB menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, coba kita lihat 71 ini dapatnya dari mana? 4 tambah 3 nggak sih? Iya kan? 4 tambah 3, 7. Kemudian 7 tambah min 6 berapa? 1. Coba yang ini. 6 tambah 2 berapa? 8. 4 tambah 3, 7. Berarti apa? Untuk mencari X aksen, Y aksen itu berarti apa? Ini. X tambah A, Y tambah B. X tambah A, Y tambah B. Gitu, karena nanti kalau angkanya besar kita nggak mungkin pakai koordinat kartesius ya kan. Oke, contoh, tentukan bayangan titik A min 3,4 jika digeser 2018 satuan ke kanan dan 2021 satuan ke bawah. Oke, banyak nih kan, nggak mungkin kita pakai koordinat kartesius. Jadi kalau kayak gini, karena katanya digeser ke kanan, berarti yang atas positif. Karena ini 2021 satuan ke bawah, berarti negatif. Nah, maka kalau ditanya X aksen Y aksennya gimana? Rumusnya tadi apa? Ditambahkan. Berarti
titik awalnya min 3,4, min 3 dan 4 ditambah AB. AB-nya mana? Si translasinya 2018 sama min 2021. Kalau udah kayak gini diapakan? Ditambah. Kan udah sama nih ordonya kan? Ordonya berapa? 2 kali 1. Barisnya 2, kolomnya 1. Ini juga. Berarti tinggal ditambahkan. Ada hubungannya nggak sih dengan si matriks kemarin? Ada, ya kan? Penjumlahan 2 matriks. Berarti min 3 tambah 2018, 2015. 4 tambah min 2021 itu min 2017. Gitu deh. Gampang kan? Tinggal ditambahkan aja titik awal dengan si matriks translasinya. Oke, kalau yang tadi kan yang bergeser itu sebuah titik. Kalau yang digeser itu sebuah garis atau kurva gimana? Nih, contoh. Tentukan bayangan garis 2x tambah 3y kurang 6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh t sama dengan min 3 dan 4 ini. Nah, rumusnya tetap sama. X aksen y aksen sama dengan xy tambah ini AB. AB-nya itu apa? Translasi. Min 3 sama 4. Kenapa xy-nya tetap? Karena ini sebuah garis kan, bukan sebuah titik. Nah, tetap aja kita buat berarti x tambah min 3, x kurang 3, y tambah 4, y tambah 4. Udah gini kita dapatkan apa? Berarti x aksennya sama dengan x kurang 3, x aksen sama dengan x kurang 3, y aksennya y tambah 4, y aksen y tambah 4. Udah kayak gini diapakan? Kita cari deh nilai x-nya. Kalau ini kita pindah jadi apa? Positif. Berarti x aksen tambah 3 sama dengan x. Kalau dibalik sama aja nggak sih hasilnya? Berarti x-nya sama dengan x aksen tambah 3. Ya kan? Coba y-nya. Y aksen sama dengan y tambah 4. Ya kan? Nah, kalau kita pindahkan ini jadi negatif. Berarti y aksen kurang 4 sama dengan y. Berarti y-nya apa? Y aksen kurang 4. Udah dapet nih nilai x sama y. Kita apa kan? Kita substitusikan ke persamaan garis yang diketahui. Berarti 2x tambah 3y kurang 6 sama dengan 0. Kita masukkan nilai x-nya berapa? X aksen tambah 3. X aksen tambah 3. Nilai y-nya berapa? Y kurang 4 ini. Kenapa aksennya hilang? Boleh pakai, boleh tidak. Untuk mengetahui bahwa itu adalah sebuah bayangan, makanya dikasih aksen. Jadi ini boleh kalian tulis aksen, boleh tidak. Berarti kita tinggal kalikan ke dalam. 2x 2 kali 3 6, 3 kali y 3y, 3 kali min 4 min 12 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, 2x nya tetap, 3y nya tetap. 6 kurang 12 kurang 6 berapa? Min 12 sama dengan 0. Jadi ini adalah hasil bayangan atau hasil pergeseran dari si persamaan garis ini. Gitu, boleh pakai aksen, boleh tidak. Gampang ya? Oke, selanjutnya adalah refleksi atau pencerminan. Refleksi itu kalau yang tadi kan ditambahkan ya, kalau translasi itu ditambah, kalau refleksi itu nanti dikali gitu. Nah, jadi untuk refleksi yang harus kalian hafalkan ini dapatnya dari mana? Coba ini a x, y direfleksikan dengan sumbu x menghasilkan a aksen x, min y. Kenapa gitu? Coba ini kita lihat pada koordinat kartesius. Misalnya ini titik A di refleksi atau dicerminkan terhadap sumbu y, sumbu x. Ini sumbu x kan? Berarti nanti titiknya ada di sini kan? Bayangannya. Ya, berarti x-nya tetap positif, y-nya jadi negatif karena dia jadi di bawah sini. Nah, gitu deh dia. Makanya di sini ada x, min y. X-nya tetap positif, y-nya jadi negatif. Nah, makanya karena ini xy, di sini tetap xy, maka kita pakai matriks identitas 1 0 0 min 1 1 0 0 1. Nah, kenapa ini min? Karena ini ada min. Ini untuk x, ini untuk y. Nah, begitu pula yang lain. Seperti itu. Kita mendapatkan ini dari pencerminan pada sumbu-sumbu di koordinat kartesius. Nah, ini kalian hafalkan. Nah, langsung masuk contoh. Tentukan koordinat bayangan titik B 6,3 jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan min x. Oke. Untuk rumusnya itu x aksen y aksennya
ini matriks yang udah kalian hafalkan ini dikali dengan titik awal ini. Nah, milih ini dari mana, Bu? Dari sini. Y sama dengan min X. Nah, Y sama dengan min X. Mana Y sama dengan min X? Coba cari di sini. Y sama dengan min X. Yang ini kan, berarti kita pakai yang 0 min 1 min 1 0. Oke, letakkan aja di sini. Dikalikan si titik awalnya 6 sama 3. Kalau udah kayak gini diapakan? Gampang, tinggal perkalian 2 matriks. 0 kali 6, 0. Ditambah min 1 kali 3, min 3. Min 1 kali 6, min 6. 0 kali 3, 0. Berarti udah kayak gini diapakan? 0 tambah min 3 itu min 3. Min 6 tambah 0, min 6. Jadi hasilnya adalah X aksen, Y aksennya itu min 3, min 6. Kayak gitu. Oke, lanjut. Kalau yang tadi kan yang bercermin itu si titik. Kalau yang bercermin itu berupa garis gimana? Tentukan persamaan bayangan garis 3X tambah 2Y kurang 1 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti kita harus cari dulu Y sama dengan X nih. Yang mana ya yang kita pakai? Nah, yang ini Y sama dengan X berarti 0, 1, 1, 0. Kita tinggal masukkan aja 0, 1, 1, 0. Kenapa ini tetap XY? Karena bukan berupa titik, berupa garis. Tetap aja X sama Y kita buat sini. Berarti tinggal kalikan 0 kali X, 0. 1 kali Y, Y. Berarti 0 tambah Y, Y. Kemudian ini 1 kali X, X. 0 kali Y, 0. X tambah 0, X. Jadi deh dianya X aksennya Y, Y aksennya X. Kalau X aksen sama dengan Y, dibalik sama aja nggak sih? Berarti Y sama dengan X aksen. Yang ini juga sama. Y aksennya itu kan X. Nah, Y aksen sama dengan X. Kalau ditanya X, berarti sama aja nggak sih ketika ini kita balik? Jadi X sama dengan Y aksen. Udah ketemu nih nilai X sama nilai Y-nya. Kita masukkan ke persamaan garis yang diketahui, kita substitusikan. Berarti kalau di sini X-nya ini 2Y, masukkan di sini 2Y. Karena kebetulan di sini Y saja, ya di sini buat Y saja. Nah, berarti Y-nya berapa? Y-nya X. Emang kebetulan sama-sama X doang, Y doang gitu kan. Kalau udah kayak gini diapakan? Dikalikan ke dalam. 3 kali Y, 3Y. Kalau di sini 2Y berarti 3 kali 2, 6. 6Y gitu kan. Karena ini 3 kali 1, 3Y. Berarti 3 kali Y, 3Y. Ditambah 2 kali X, 2X. Kenapa aksennya hilang? Boleh pakai, boleh tidak. Untuk menyimbolkan bahwa itu adalah bayangannya, hasil bayangan. Berarti kurang 1 tetap sama dengan 0. Berarti kalau ini dipindahkan X-nya di depan boleh tidak? Boleh kan? Biasanya kan X dulu baru Y kan? Berarti 2X tambah 3Y kurang 1 sama dengan 0. Gitu deh. Berarti ingat apa tadi? Kalau translasi itu ditambah, ya kan? Ini ditambah. Kalau yang ini refleksi dikalikan. Dikalikan dengan apa? Dengan ini. Hasil pencerminan dari sumbu-sumbu yang sudah diketahui. Oke, kita masuk pada rotasi atau perputaran. Nah, rotasi itu rumusnya ini pakai kosin-kosin ini, ya kan? Nah, ini ada alfa. Alfa itu adalah sudut yang terbentuk dari hasil perputaran. Namanya aja diputar kan, akan membentuk sebuah sudut. Nah, jadi nanti kalian akan menemukan sudut-sudut dalam soal-soal rotasi. Nah, rumusnya itu ketika kita mencari X aksen Y aksen, rumusnya adalah cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan XY. XY itu apa? Titik awalnya. Oke. Contoh, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. 0,0 ini biasanya disimbolkan dengan O, ya. Nah, rumusnya gimana tadi? Cos, sin, min sin, cos, ya kan? Alfanya diganti dengan apa? Dengan 90 derajat karena sudah diketahui sudutnya di soal. Nah, udah kayak gini diapakan? Pakai sudut-sudut istimewa.
Sudut istimewa masih hafal? Cos 90 itu 0, sin 90 itu 1, min sin 90 itu min 1, karena pakai min ya. Sin 90 kan 1, gitu. Cos 90 0, dikalikan dengan 3, 4. Udah kayak gini apa? Gampang, tinggal perkalian dua matriks seperti yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Berarti 0 kali 3 itu 0, ditambah min 1 kali 4, min 4. 1 kali 3, 3, ditambah 0 kali 4, 0. Udah kayak gini tinggal ditambahkan aja, min 4, 3 tambah 0, 3. Gampang kan? Udah, berarti A aksennya adalah min 4,3. Contoh kedua, jika titik B, min 2,5 diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan titik pusat putaran O. O itu 0,0 kan ya, menghasilkan bayangan B aksen. B aksennya berapa gitu ditanya kan. Nah, perlu kalian ketahui ketika ada soal berlawanan arah jarum jam, nanti sudutnya itu menjadi positif. Kalau searah jarum jam, sudutnya itu nanti negatif. Oke, perlu diketahui lagi, jika sin min alfa itu sama dengan minnya pindah ke depan, jadi min sin alfa. Kalau cos min alfa, abaikan saja minnya, jadi tetap cos alfa. Oke, langsung saja pakai rumus yang tadi ya, tetap cos min sin, sin cos. Alfanya jadi apa? 180 kan, karena diketahui 180 derajat. Ganti semuanya menjadi 180 derajat. Kenapa? Ya, karena sudah diketahui 180 derajat. Nah, kenapa ini ada minnya? Kenapa? Karena katanya ada searah jarum jam. Katanya kalau searah jarum jam apa? Sudutnya jadi negatif. Makanya di sini semuanya negatif. Oke, tinggal kita cocokkan cos min 180. Apa tadi? Kalau cos min alfa jadi minnya abaikan saja. Berarti cos 180. Kalau sin jadi apa? Pindah minnya ke depannya kan. Ini juga sama. Abaikan saja negatifnya. Jadi cos 180. Ini minnya pindah ke depan. Jadi min ketemu min positif. Jadi sin 180. Nah, dikalikan dengan matriks min 2 sama 5. Min 25-nya dari mana? 2 sama 5 dari titik B tadi ya kan, X, Y-nya. Nah, udah deh, ini pakai sudut-sudut istimewa. Cos 180 itu min 1, min sin 180 itu 0. Ini sin 180 0 dan cos 180 itu min 1. Dikalikan min 2 dan 5. Udah kayak gini dikalikan kan? Min 1 kali 2, 2. 0 min 1 kali min 2 maksudnya 2, 0 kali 5, 0, 0 kali min 2, 0, ditambah min 1 kali 5, min 5. Udah kayak gini ditambahkan. Maka kita dapatkan deh A aksennya apa? Maaf, ini bukan A aksen ya, ini B aksen kan kita diketahui tadi B. Berarti di sini B aksen. B aksennya berarti 2, min 5. Ini dia. B 2, min 5. Itu deh. Nah, kalau tadi kan rotasinya terhadap titik O terus kan, titik 0,0. Gimana kalau titik pusatnya itu P, Q, artinya bukan di 0,0. Nah, rumusnya sama saja, cos min sin, sin cos. Nah, tapi bedanya pada XY itu dikurang dengan PQ. Dengan PQ. Nah, PQ tadi apa? Titik pusatnya. Oke, contoh, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A-nya 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2, min 3. Kalau tadi kan titik pusatnya 0,0, kalau ini titik pusatnya 2, min 3. Nah, langsung masukkan saja ke rumus. Nah, bedanya di mana? Dikurang P sama Q, dikurang P sama Q. Ininya tetap. Kenapa 90 derajat? Karena yang diketahui 90 derajat. Kita tinggal masukkan aja sih ke rumusnya. Nah, udah masukkan semuanya. Ini berarti P-nya, ini Q-nya, ya kan? Berarti dikurang 2, ini dikurang min 3. Ini juga. Nah, udah kayak gini diapakan? Dioperasikan, berarti X aksen kurang 2 tetap. Y, ini jadi positif kan? Y aksen tambah 3. Yang ini pakai sudut istimewa. Cos 90 derajat itu 0 dan seterusnya ini. Kemudian dikalikan dengan 3 kurang 2, 1. 4 kurang min 3 itu 7. Kan negatif ketemu negatif kan ya. Nah, kalau udah kayak gini diapakan? Kali 2 matriks. 0 kali 1 0. Min 1 kali 7 min 7. Berarti 0 tambah min 7 min 7. 1 kali 1 1. 0 kali 7 0. Berarti 1 tambah 0 1. Udah kayak gini berarti kita dapatkan
X aksen kurang 2 sama dengan min 7. X aksen kurang 2 sama dengan min 7. Berarti kalau ditanya X aksen aja, min 7 ini pindah jadi positif. Min 7 tambah 2 sama dengan min 5. Berarti yang bawah juga Y aksen tambah 3 sama dengan 1. Y aksen tambah 3 sama dengan 1. Kalau ditanya Y aksen aja berarti 1 dikurang 3. 1 kurang 3 sama dengan min 2. Kemudian 1 kurang 3 sama dengan min 2. Nah, maka kita dapatkan deh hasilnya. X aksennya min 5, Y aksennya min 2. Jadi untuk A aksen itu min 5, min 2. Oke, selanjutnya adalah dilatasi atau perkalian. Nah, dilatasi itu artinya perubahan ukuran suatu benda. Nah, misalnya ini ada segitiga. Nah, kalau diperbesar 2 kali, berarti kan dia tetap di sini, cuman dianya jadi lebih besar gitu kan. Nah, itu namanya dilatasi, perubahan ukuran gitu. Nah, ada sifat-sifat dilatasi yang perlu kalian ketahui. Ini kalian bisa pahami ya. Oke, lanjut. Nah, dilatasi terhadap titik pusat 0,0 yang pertama kita harus pelajari. Nah, rumus dilatasi itu seperti ini. X aksen Y aksen itu sama dengan K 0 0K. K-nya itu apa? K-nya itu adalah yang tadi diperbesar 2 kali. 2 itu adalah K-nya. Diperbesar atau diperkecil berapa kali kah dia gitu. K itu nanti disebut dengan faktor skala. Faktor skala. Nah, jadi rumusnya itu boleh seperti ini, boleh seperti ini. Oke, contohnya. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi 0,0. Nah, masukkan saja rumusnya. Rumusnya tadi ini kan kita pakai yang ini. Berarti K-nya kita ganti berapa? K-nya tadi apa? Faktor skala. Berarti 3. Udah kayak gini diapakan? Masukkan X, Y-nya 4 sama 5. Berarti kalau udah kayak gini diapakan? Dikalikan 3 kali 4 12, 0 kali 5 0, 0 kali 4 0, 3 kali 5 15. Berarti 12 sama 15, maka A aksennya 12,15. Gampang kan? Nah, boleh juga pakai rumus yang kedua. Tinggal dikalikan faktor skala dengan si X. Berarti K-nya 3, X-nya berapa? 4. Ini 3 kali 4 12. Kalian boleh pakai rumus yang ini, boleh juga pakai rumus yang bawah. Kalian lebih suka yang mana? Nah, jadi boleh udah ditemukan nih X sama Y-nya. Nah, jadi A 4,5 didilatasi dengan O, 3. O ini apa? O ini pusat 0,0 gitu. 3. Tiganya apa? Faktor skala. Akan menghasilkan A aksen 12,5 gitu. Jadi untuk penulisan dilatasi seperti ini ya. Nah, kalau yang tadi kan dilatasi titik terhadap pusat 0,0. Kalau yang ini dilatasi titik terhadap pusat M, N. Sama rumusnya seperti yang tadi 0K 0 0K gitu kan. Cuman bedanya dikurang M sama N. Ini juga hampir mirip dengan yang rotasi ya kan. Nah, dikurang M sama N. Kalau pusatnya M, N. Contoh, tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi P min 3,2. Nah, kita buat nih, diketahui X-nya 4. Kenapa? Ini X-nya 4, Y-nya 5, ya kan? K-nya berapa? K-nya 3, faktor skalanya. M-nya berarti mana? Min 3, N-nya 2. Udah kayak gini dia kan tinggal masukkan saja ke rumus ya kan. Udah kayak gini kita masukkan, cocok belum? Coba kalian cek ya di rumah, udah cocok belum? Kita masukkan yang diketahui ini ke dalam rumus. Udah kayak gini diapakan? Dioperasikan saja. 4 kurang min 3 7, 5 kurang 2 3. Nah, kalau udah kayak gini diapakan? Dikalikan 2 matriks. 3 kali 7 21, 0 kali 3 0, 0 kali 7 0, 3 kali 3 9. Udah kayak gini berarti 21 sama 9. Nah, berarti X aksen tambah 3 sama dengan 21. Berarti kalau
X aksen saja 21 dikurang 3 karena pindahkan 21 kurang 3 itu 18. Yang bawah juga Y aksen kurang 2 sama dengan 9. Nah berarti Y aksen sama dengan 9 tambah 2 sama dengan 11. Maka A aksennya sama dengan 18,11 gitu. Nah, jadi kita bisa tuliskan untuk dilatasi yang pusatnya M,N itu berarti kalau tadi kan O di sini berarti P karena titiknya bukan 0,0, faktor skalanya 3 berarti A 4,5 didilatasi dengan titik pusat P, P dengan faktor skala 3 sama menghasilkan bayangan 18,11 gitu deh. Nah, selanjutnya kalau tadi kan dilatasi titik, kalau yang didilatasi itu adalah garis atau kurva gimana? Nah, rumusnya sama saja. Tentukan persamaan bayangan garis ini. 2x kurang 3y sama dengan 7. Jika didilatasi dengan faktor skala min 3 dan pusat dilatasinya itu pakai yang bukan 0,0 berarti ini kan. Berarti untuk menyelesaikannya kita buat diketahui. K-nya min 3 ya kan, faktor skala. M-nya min 1, N-nya 2. Masukkan saja guys ke rumus. Udah dimasukkan nih semuanya. Udah dimasukkan nih semuanya ya kan. Nah, berarti tinggal kita operasikan. 3, 0, 0, min 3 tetap ya kan. Nah, yang ini X tambah 1, ya kurang 2, yang ini juga. Nah, berarti min 3 kali X tambah 1, apa? Min 3 kali X tambah 1 berarti min 3 kali X, min 3X. Min 3 kali 1, min 3. 0 kali Y kurang 2 berapa? 0, berarti yang kita tulis ya ini aja. Karena ini tambah 0 ya kan. Nah, kemudian yang bawah 0 dikali X tambah 1. 0 kan? Udah, berarti nggak perlu ditulis, ditambah min 3 kali ini. Min 3 kali Y, min 3Y. Min 3 kali min 2, positif 6. Nah, kita dapatkan deh, berarti X aksen tambah 1 sama dengan min 3X kurang 3. Nah, nanti kita dapatkan deh hasil nilai X sama nilai Y-nya. Berarti, kalau ini pindah jadi positif kan, 3X sama dengan min X aksen, pindah kan, kurang 3 dikurang 1 berarti 3x sama dengan min x aksen, ini jadi min 4 berarti x aja min x aksen kurang 4/3. Yang Y aksen juga kayak gitu, sama nyarinya sama yang ini. Kalau udah dapat nilai X sama nilai Y-nya, tinggal substitusikan ke dalam persamaan yang diketahui. Sama sih seperti yang tadi, yang sebelum-sebelumnya. Kita cari dulu nilai X sama Y-nya, baru kita substitusikan. Setelah itu ya udah gampang. 2 kali min X. Ini sama-sama dikali 3 ya, biar hilang. Untuk menghilangkan untuk menghilangkan ini pernya ini kita kalikan 3 semuanya, berarti 7 kali 3 21. Nah, berarti tinggal kalikan ke dalam aja, 2 kali min X aksen min 2X aksen. Udah sih seperti itu, sama semuanya. Min 2X aksen positif 3Y aksen min 8 kurang 24 itu min 32 sama dengan 21 gitu. Gampang? Oke, selanjutnya adalah komposisi transformasi. Nah, yang pertama komposisi untuk si translasi. Nah, jika matriks translasi T1, translasi pertama ya, itu AB, kemudian translasi kedua itu CD, maka matriks komposisi translasinya bisa dibuat T1 bundaran T2, atau kalau mau cari T2 bundaran T1 boleh dituliskan seperti ini. MT1 bundaran T2 berarti MT1 bundaran MT2. Berarti kita tambahkan translasi pertama dengan translasi kedua. Kalau T2 bundaran T1 juga seperti itu, berarti dibalik. Oke, contoh. Titik A 6, min 8 ditranslasikan dengan
translasi min 3,2. Kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 min 4, min 1. Jadi yang dimaksud komposisi itu adalah kita mentranslasikan dia sebanyak 2 kali gitu. Translasikan lagi kayak gitu. Jadinya kalau ditanya tentukan koordinat akhir titik A tersebut, berarti kita pakai rumus yang mana? Yang T2 bundaran T1, karena ditranslasikan T1 kemudian dilanjutkan T2. Berarti kita tulisnya MT2 bundaran T1. Nah, ditambah X, Y, ditambah XY. XY itu apa? Ini titik awalnya. Nah, udah kayak gini diapakan? Berarti tinggal tambah-tambahkan aja. Ini T2 nya mana? Min 4, min 1, ditambah min 3, 2, ini T1. Nah, kemudian ditambah titik awalnya 6, min 8. Tambahkan semuanya, jadilah min 1, min 7. Jadi posisi akhir dari titik A itu adalah A double aksen min 1, min 7. Kenapa double aksen? Karena 2 kali ditranslasikan, 2 kali digeser gitu. Oke, kemudian komposisi refleksi. Kalau tadi komposisi translasi, ini komposisi refleksi. Jika matriks refleksi C1 adalah ini ABCD, kemudian refleksi yang kedua itu EFGH, nah maka matriks komposisi refleksi C1 bundaran C2 atau C2 bundaran C1 itu dituliskan MC1 bundaran MC2 dikali, kalau tadi ditambahkan, kalau yang ini dikali, kalau refleksi itu dikali. Nah, berarti kalau MC1 bundaran MC2, tulis MC1 dikali ini MC2. Berarti sesuai dengan ini. Apanya? Pencerminannya. Nah, kalau MC2 yuk buat yang C yang kedua, refleksi yang kedua, kemudian refleksi yang pertama gitu. Contoh nih, garis 2x kurang 8 y kurang 3 sama dengan 0 dicerminkan dengan C1 bundaran C2, di mana C1 adalah cermin terhadap sumbu X dan C2 adalah cermin terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Oke, penyelesaiannya, misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan garis sehingga berdasarkan konsep ini. Nah, berarti kita pakai rumusnya mana? C1 bundaran C2. Ini kan diketahui. Nah, maka kita masukkan deh MC1 bundaran C2, di mana MC1 bundaran MC2-nya itu adalah matriks percerminan C1 bundaran C2. Nah, kemudian jangan lupa dikalikan titik awal. Nah, karena ini adalah sebuah garis, makanya di sini tetap XY gitu. Kalau di sini titik, ya buat titiknya berapa. Karena ini garis, buat aja XY tetap. Nah, MC1, kenapa ini 1, 0, 0, min 1, dapatnya dari mana? Ini, C1, mana? MC1. Ini terhadap sumbu X, di mana C1 adalah cermin terhadap sumbu X. Sumbu X itu pakai apa? Yang sudah kalian hafal di materi refleksi, kan? Kalau sumbu X itu pakai yang 1, 0, 0, min 1. Nah, kemudian dikali MC2. MC2 itu Y sama dengan min X. Pakai yang min 1, 0, 0, min 1. Kemudian jangan lupa dikalikan XY. Kalau udah kayak gini diapakan? Kalikan 2 matriks, gampang. Udah sering kan? Kemudian dikali XY. Kalau udah kayak gini, sama, dikalikan 2 matriks lagi. Min 1 kali X, min X. 0 kali Y, 0. Berarti min X aja. 0 kali X, 0. Ditambah 1 kali Y. Berarti 0 tambah Y. Nah, dapat deh hasilnya. X aksen sama dengan min X. Y aksennya sama dengan Y. Nah, dengan kesamaan matriks, maka kita peroleh bahwa X-nya sama dengan apa? Min X aksen. Ini ada minnya ya guys. Ini min X aksen. Dan Y-nya sama dengan Y aksen. Nah, sehingga persamaan garisnya menjadi, kita masukkan berarti kita substitusikan ke persamaan garis. Nah, X-nya apa tadi?
X-nya berarti min X aksen kan, pindah kan, berarti min X aksen dikurang 8Y, ya kan, Y-nya itu Y aksen, ini boleh ada aksennya boleh tidak, dikurang 3 sama dengan 0, 2 kali min X jadi min 2X, ini jadi min 8Y kurang 3 sama dengan 0. Jadi ini adalah hasil dari komposisi refleksi dari si garis 2X kurang 8Y kurang 3 sama dengan 0. Nah, kemudian komposisi rotasi juga sama. Nah, pakai rumus yang ini kita tinggal masukkan saja. Kalian boleh bahas di rumah bersama teman kelompok kalian. Ini sama saja seperti video-video sebelumnya yang tadi sudah Ibu jelaskan. Tinggal memasukkan ke rumusnya. Untuk kalian berlatih, silahkan dipahami di rumah. Kemudian untuk yang komposisi rotasi juga sama, ini sudah ada untuk rumusnya. Kalian silahkan cari contoh soal yang bisa dipahami untuk materi komposisi rotasi ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.